Hai Kak Debi. Halo Kak Jeffrey. Kak Jeffrey punya pertanyaan buat Kak Debi. Apa itu Kak Jeffrey? Kalau yang suka nangkap pencuri itu siapa Kak Debi? Polisi. Kalau kita sakit harus kemana? Harus pergi ke dokter atau rumah sakit. Benar sekali Kak Debi. Kak Debi, adik-adik sudah pada siap-siap untuk beribadah. Adik-adik, jumpa lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Wah, puzzle Kak Debi nih hari ini sudah mau selesai nih. Bagaimana dengan puzzle-nya Kak Ina? Apakah sudah mau selesai? Kak, susah sekali puzzle-nya disusun. Aku bingung Kak, apalagi puzzle-nya tidak ada panduannya. Jadi aku merasa kesulitan nih Kak. Wah, kalau Kak Ina merasa kesulitan, harus minta tolong nih pastinya. Tapi adik-adik yang ada di rumah, kakak jadi ingat nih tentang cerita kita hari ini mengenai seorang pribadi yang dapat kita andalkan jika kita sedang menghadapi kesulitan. Kira-kira siapakah dia adik-adik? Yuk, sebelum Kak Debi akan bercerita, kakak akan bercerita kepada setiap adik-adik. Terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya setiap ibadah kami, sekalipun melalui ibadah online hari ini. Kami percaya Roh Kudus kami undang hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap adik-adik yang rindu akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan, amin.
Adik-adik yang ada di rumah, ayo duduk yang manis, siapkan hati, pikiran, serta Alkitab adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, menjadi pengikut Kristus artinya mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari loh adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memilih untuk tetap mengandalkan Tuhan pada waktu menghadapi perapian yang menyala-nyala yang berakibat Kak Yefri kematian daripada harus tidak taat kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu cerita mengenai 3 orang teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini tinggal di Babel. Mereka orang Israel namun tinggal di Babel sebagai tawanan perang. Walau mereka hidup jauh dari Israel, mereka tidak pernah melupakan apa yang telah mereka tahu tentang Tuhan dan hukum-hukumnya. Mereka percaya kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hati dan tidak terpengaruh dengan penyembahan dewa-dewa yang sangat umum terjadi di Babel. Sebelumnya bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan mereka dikalahkan oleh bangsa Babel. Sehingga kota Yerusalem dikuasai oleh mereka. Raja Nebukadnezar, Raja Babel ingin dihormati adik-adik oleh semua orang yang hidup di kerajaan Babel dan negara-negara jajahannya. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang besar. Dan raja mau semua orang di Babel berlutut dan menyembah patung itu setiap kali seseorang membunyikan berbagai alat musik. Jika tidak, raja akan membuang mereka ke dapur api yang menyala-nyala. Wah, kita tidak boleh menyembah patung. Lalu, apakah mereka memiliki perintah ya, Kak? Orang-orang sangat ketakutan mengenai perintah itu dan mereka menyembah patung itu. Mereka mendengar suara musik, mereka berlutut dan menyembah. Namun, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukannya. Mereka percaya kepada Tuhan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menyembah Allah lain adalah tidak benar. Jadi, mereka menolak untuk menyembah patung itu. Ada orang-orang yang melihat mereka bertiga dan melaporkannya kepada raja. Sang raja menjadi marah dan meminta para tentara membawa mereka ke hadapannya. Raja berkata kepada mereka bertiga agar waktu mendengar bunyi seruling dan trompet, mereka harus berlutut dan menyembah patungnya. Kalau tidak, dia akan memasukkan mereka ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Jika kami dimasukkan ke dalam nyala api yang menyala, Allah yang kami sembah akan melepaskan kami. Tapi jika tidak, biarlah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." Raja menjadi sangat marah dan meminta para tentara memanaskan api itu sampai 7 kali lipat panasnya agar mereka merasakan kematian yang mengerikan. Para tentara mengikat 3 orang ini dan menyeretnya ke dalam dapur api. Para tentara melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang menyala. Apa? 7 kali lipat, Kak. Aduh, kasihan sekali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau harus kesakitan di dalam dapur api. Lalu, apakah mereka meninggal di dapur api? Dapur api itu sangat panas sehingga para tentara yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kuat dan jatuh di luar dapur api. Sang raja berkata, mereka layak mendapatkannya. Tapi tiba-tiba dia menjadi sangat terkejut. Dalam dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri dan tidak lagi terikat, dan ada 1 orang lagi berdiri di tengah mereka. Orang yang belum pernah dilihat oleh raja sebelumnya, yang dilempar ke dalam dapur api dan terlihat seperti anak dewa. Mereka dengan bebasnya berjalan di dalam dapur api tersebut dan api tidak melukai mereka sama sekali. Sang raja berlari ke arah dapur api dan memanggil mereka keluar. Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah.
Mereka bertiga keluar dari dapur api dan berdiri di depan raja. Raja menyadari bahwa mereka menyembah Allah yang nyata, hidup, dan memiliki segala kuasa. Raja Nebukadnezar tidak mau menyakiti mereka lagi. Bahkan dia memastikan bahwa mereka bertiga dapat hidup aman di Babel dan tidak boleh seorang pun menghina Allah yang mereka sembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Karena itu kita dapat mengenal cerita tentang mereka hari ini. Wah, keren sekali kuasa Tuhan kita. Akhirnya Raja Nebukadnezar bisa tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan yang melindungi dan menolong mereka. Adik-adik, pernahkah kalian dalam keadaan yang tidak nyaman atau membuat kita menjadi takut? Wah, beberapa bulan lalu saudara kakak pernah terkena virus COVID-19 adik-adik. Dia demam tinggi dan kehilangan indera perasanya dan penciumannya adik-adik. Obat-obatan dan antivirus sangat susah dicari saat itu. Ya, di tengah kebingungan, kakak percaya dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan adik-adik. Ia sanggup menyembuhkan semua penyakit karena Tuhan Yesus berkuasa dan dapat diandalkan sampai kakak menjadi sembuh. Iya kak, aku juga pernah mengalami dimarahin papa mama karena kebanyakan main games, sehingga aku lupa mengerjakan tugas sekolah. Dengan pelajaranku jadi jelek dan aku jadi sering ditegur oleh guru. Tentunya kamu sedih ya Keina. Tapi apakah kamu menyadari kesalahanmu? Aku tahu kalau aku salah, tapi rasanya aku takut dan malu sekali kak. Karena hampir semua guru yang mengajar di kelas selalu menyebut nama aku terus. Aku lagi. Bagaimana ya kak? Ayo Keina, kita berdoa karena Tuhan bisa menolong kita yang mau berubah dari kebiasaan buruk kita. Oh iya kak, Dan selalu mengingatkan aku agar rajin belajar dan mengulangi bermain games. Ternyata Tuhan sudah menolong aku dengan mengirimkan seorang teman yang mengingatkan. Mengandalkan Tuhan Yesus berarti percaya saat kita mengalami kesulitan atau di dalam keadaan yang tidak mungkin adik-adik. Ya, saat Keina mengandalkan Tuhan dengan meminta pertolongannya, maka teman yang biasanya dianggap sering mengganggu malah sebenarnya pertolongan buat Keina. Adik-adik, Tuhan memang Allah yang dapat kita andalkan. Ya kak, Tuhan Yesus andalanku. Betul sekali. Ayo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertampil di dalam kitab Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, ada pertanyaan dari Kak Debbie dan Kak Yevri. Wah, kira-kira pertanyaannya apa ya Kak Yevri? Yuk adik-adik catat ya pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama dari Kak Yevri. Siapakah ketiga orang di dalam cerita hari ini yang taat pada perintah Tuhan dan tidak mengikuti perintah Raja Babel untuk menyembah patung? Wah, kira-kira siapakah dia? Dan pertanyaan yang kedua, di saat adik-adik sedang menghadapi kesulitan, apa yang akan adik-adik lakukan? Apa ya Kak Debbie? Yuk adik-adik segera kirimkan jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp grup DNA Kids. jangan sampai Ketinggalan.
Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang adik-adik boleh mempersiapkan peralatannya karena kita mau beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan kelas besar, karton tebal, karton hitam, paper cup besar, lem tembak, lampu, lem stick, spidol, double tip, gunting, pen cutter, potongan kertas minyak, merah, kuning, oranye. Buat pola segi 4 seperti ini menggunakan spidol, lalu seperti kayak susunan batu bata. Adegan ini adik-adik bisa minta tolong papa mama ya. Ini karena kita harus potong kotak ini menggunakan cutter. Lalu kita sisanya buat gampang kita bisa pakai gunting. Pertamanya aja pakai cutter. Nah, jadinya seperti ini. Karton hitam ini kita lipat jadi 3 bagian seperti ini. Kita buat pola orang seperti ini yang sederhana saja. Di bagian kakinya dilebihkan seperti ini ya. Lalu kita akan gunting. Ini karton putih yang tebal tadi ya. Kita mau tutup bagian bawah. Buat lingkaran seukuran bagian atas dari paper cup ini. Lalu nanti kita akan gunting. Guntingnya tuh kira-kira kita lebihkan 1 cm ya. Kira-kira seperti ini jadinya ya. Jadi guntingnya dilebihkan 1 cm dari batas tutup yang ini. Nah, bagian luar itu kita gunting seperti ini supaya ini nanti kita lipat buat lem di sini. Nah, bagian orang ini yang kaki bawahnya tuh kita kan kakak lebihkan tadi guntingnya. Kita tekuk seperti ini ya. Nah, di sininya lem dengan double tip ya. Double tipnya dibuka. Lalu kita lem di sini. Nah, yang dua yang lain juga sama ya. Adik-adik, waktu masang Sadrak, Mesak, Abednego ini pastikan dicoba dulu ya supaya kelihatan ketiganya dari lubang paper cup ini nih loh. Nah, nanti kita mau taruh apinya nih pakai ini di belakangnya nih, ngumpet seperti ini. Nah, begini ya. Nih, seperti ini ngumpet tuh apinya. Pastikan muat ya adik-adik, jangan sampai masangnya berantakan. Potong kertas minyaknya kecil-kecil seperti ini ya. Lalu olesi ujungnya dengan lem. Nih, olesi lem. Lalu kita pasang ujungnya nempel di orangnya sedikit ya, di sekeliling orang-orangnya ini loh. Nah, lalu ini dinaikin ke atas pelan-pelan, tekan bawahnya supaya dia bisa berdiri juga. Nah, kita lem beberapa ya di sekeliling Sadrak, Mesak, Abednego-nya. Tuh, kelihatan kan apinya ya. Nah, sekarang ke bagian terakhir nih, kita mau lem tutupnya ini supaya nggak jatuh. Kita panasin lem tembak dulu. Nanti lem tembaknya taruh di keliling ini ya. Lem tembaknya taruh di karton ini kalau udah panas, di sekeliling ya. Kalau adik-adik usaha minta bantuan papa mama ya. Hati-hati dalam menggunakan lem tembak panas. Lalu kita tutup. Nah, kalau udah tertutup rapat, kita gunting, bersihkan ujung-ujungnya ini ya. Tadi kakak lebihkan supaya lem tembaknya nggak luber kena meja ya. Sekarang kita bersihkan, kita rapikan ya sekelilingnya. Seperti ini udah jadi adik-adik. Jadi ada Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala ya. Kalau kita tes, lampu dimatikan. Wah, tuh panas. Tapi Tuhan menolong mereka. Kuasa Tuhan dapat diandalkan. Bagus adik-adik. Jangan lupa kalian bisa videokan atau fotokan dan kirim hasil karya kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Setiap hasil karya yang dikirimkan akan mendapat reward dari kakak-kakak DNA Kid. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, berikan tugas kepada anak untuk menjaga adik di rumah. Diam-diam pantau melalui CCTV apakah anak menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Jika ia berhasil, berarti anak bisa diandalkan dan papa mama bisa memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jika anak lalai, jelaskan lagi tugasnya supaya ia bisa menjadi anak yang dapat ditandalkan. Dan terus semangati. Jika anak tidak punya adik, papa mama bisa memberikan tugas lain untuk dia kerjakan supaya anak bisa dipercaya dan dapat diandalkan oleh papa mama. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, waktunya kita akan memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code
Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang minggu ini, karena Engkau telah menjaga dan memberkati kami. Tuhan, sekarang kami mau memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave His best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go. When you ask, He cares. When you say He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you say He's there. When you knock, 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 God opens up the door. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave His best. Without a doubt, the best friend you ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go. When you ask, He cares. When you say He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you say He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you say He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you say He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go. When you ask, He cares. When you say He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you say He's there. When you knock, 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 God opens up the door. God opens up the door. God opens up the door. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa beribadah walaupun masih secara online. Orang yang sakit Tuhan disembuhkan agar bisa beribadah lagi. Berkati Pak Niko dan Pak Samuel dalam menjalankan visi dan misimu Tuhan. Kami juga berdoa agar virus corona dan virus-virus lainnya cepat berakhir agar kita bisa beribadah dengan offline dan mengerjakan aktivitas lainnya dengan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Damai sejahtera yang senantiasa yang melingkupi adik-adik
setiap aktivitas adik-adik, setiap kesehatan adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Hari ini firman Tuhan yang mengajarkan tentang apa, Kak Debbie? Ya, Kak Yebri, hari ini firman Tuhannya mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, karena kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan satu-satunya loh, Kak. Benar sekali. Gak ada yang lain. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.